sore Ibu, perkenalkan nama saya Kristina Pulibata, siswa kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan nama saya Lydia Amelia Agustina Manila, siswa kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum fisika. Penjelasan lebih rincinya pada video berikut. Pertama, pada 3.6 kami akan membahas mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pembahasan pertama kami akan membahas mengenai hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, di mana sigma F-nya sama dengan 0. Ini contoh penerapan hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari. Di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat karena resultan gaya 0. Berikut ini contoh penerapannya. Gelas ini tetap diam karena resultan gayanya 0. Penerapan hukum Newton 1 pada kehidupan sehari-hari, di mana kendaraan yang awalnya bergerak tiba-tiba direm secara mendadak, maka tubuh akan terdorong ke depan dikarenakan tubuh mempertahankan keadaan semula, yaitu diam. Yang kedua, kami akan membahas mengenai hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh penerapan hukum 2 Newton tersebut, orang yang berbadan besar mendorong orang yang berbadan kecil, maka orang yang berbadan kecil akan terpental. Hal ini dikarenakan gaya aksi reaksi dari masing-masing orang yang saling mendorong. Ketika kita mendorong sebuah benda yang masanya lebih besar dari tubuh kita, maka percepatan benda tersebut akan melambat. Tetapi berbanding terbalik, apabila massa benda lebih kecil dibandingkan massa tubuh kita, maka percepatannya akan dipercepat. Pada pembahasan ketiga, kami akan membahas mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Berikut ini contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tangan kita memukul tembok, maka tangan kita akan terasa sakit. Hal ini dikarenakan tembok memberikan gaya dorong sehingga menghasilkan reaksi kepada tangan kita. Ketika kita menekan hidung kita, maka hidung kita akan menekan tangan kita. Hal ini dikarenakan adanya gaya aksi reaksi. Sekian pembahasan pada kali 3.6 mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sudah kami terapkan. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan mengenai KD 3.7 yaitu usaha, daya, dan energi. Pembahasan pertama yaitu usaha. Usaha adalah perpindahan energi melalui gaya yang diberikan ke benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Berikut ini contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu mendorong motor. Yang kedua, melempar bola. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Berikut ini adalah contoh penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu pada speaker aktif, di mana energi listrik berubah menjadi energi bunyi atau energi suara. Contoh yang kedua, menjatuhkan benda dari lantai atas. Pembahasan ketiga mengenai daya. Daya adalah kecepatan kerja di mana daya sama dengan jumlah energi per satuan waktu. Berikut ini adalah contoh penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan yang pertama adalah setrika pakaian, di mana energi listrik berubah menjadi energi panas yang berfungsi untuk merapikan pakaian. Ini kami akan membahas KD 3.8 tentang hukum gravitasi Newton.
Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton merupakan hukum yang menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Berikut ini contoh penerapan hukum gravitasi Newton. Contoh penerapan yang pertama, kami akan menjatuhkan benda dari atas ketinggian. Sebelum itu, kami akan menjelaskannya terlebih dahulu. Benda tersebut jatuh ke arah bawah. Hal ini dikarenakan benda mengalami gravitasi bumi. Gravitasi bumi merupakan gaya tarik benda yang menarik baik itu benda hidup maupun benda tak hidup ke arah pusat bumi. Berikut ini contoh penerapannya. Penerapan yang kedua yaitu ketika kita berjalan, maka kaki kita tetap berpijak pada tanah. Pembahasan selanjutnya pada KD 3.9 mengenai impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Pembahasan pertama kami akan membahas mengenai impuls. Impuls adalah integral dari gaya terhadap selang waktu bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Satuan dari impuls adalah Newton second. Berikut ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita menendang bola di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Berikut ini contohnya. Berikut contoh penerapannya pada helm. Kalau kita perhatikan, bagian dalam helm pasti ada terlihat lapisan lunak. Seperti gabus atau spons, lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala kita terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, Anda akan pusing-pusing ketika terbentuk. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Berikut ini adalah penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang bermain kelereng, setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak, karena terjadi tumbukan oleh kelereng yang lain. Kelereng yang menabrak tadi, lama-kelamaan kecepatannya akan berkurang. Penerapan momentum yang kedua pada kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita mengendarai suatu kendaraan, lalu kendaraan tersebut direm secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan dikarenakan tubuh kita ingin mempertahankan kondisi awal tubuh kita yang semulanya diam agar tidak terjadinya tumbukan pada setir kendaraan. Video pembahasan berikut KD 3.10 mengenai gerak harmonik sederhana. Sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu gerak harmonik sederhana itu apa. Gerak harmonik adalah gerakan benda yang bersifat bolak-balik. Kata sederhana dalam gerak harmonik sederhana merujuk pada gerakan harmonik yang tidak terendam, artinya gerakan harmonik akan berlangsung selamanya. Tentu saja di kehidupan sehari-hari tidak ada gerak bolak-balik yang berlangsungnya selamanya. Namun, beberapa contoh berikut tetap dapat dianggap gerak harmonik sederhana. Berikut contoh penerapannya. Shockbreaker merupakan gerak osilasi teredam. Artinya, gerak harmonik pada shockbreaker dirancang untuk mengecil dan hilang dalam waktu yang cukup cepat. Namun, jika kita hanya melihat dalam jangka waktu sepersekian detik, sejak shockbreaker mulai bergetar, maka gerakannya akan menyerupai gerak pegas harmonik sederhana. Penerapan gerakan harmoni sederhana yang kedua yaitu getaran pada senar gitar. Saat kita memetik senar gitar,
Senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu atau tergantung panjang senar. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti bergetar. Sekian video praktikum fisika kami dari KD 3.6 sampai KD 3.10. Apabila dalam melakukan praktikum terdapat kesalahan, Kami mohon maaf, dan untuk itu kami minta kritik serta saran dari ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih.